Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah tentang Abbas, paman Nabi Muhammad yang bersikap baik pada Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah singkat mengenai paman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak paman. Di antara paman-pamannya itu ada yang bersikap buruk dan selalu menentang ajaran Islam yang dibawa oleh keponakannya, dan ada pula yang bersikap baik atas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Ia merupakan saudara dari ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib. Pernyataan ini dituliskan oleh Abdul Ar-Rahman Umairah dalam bukunya yang berjudul Tokoh-tokoh yang diabadikan Al-Quran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abbas adalah nama paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersikap sangat baik terhadap Islam, sehingga membuatnya menjadi salah seorang yang paling akrab di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat dicintai oleh beliau. Oleh karena itu, keponakan Abbas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkata, menegaskan, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barang siapa yang menyakiti Abbas sama dengan menyakitiku. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Abbas bin Abdul Muthalib memiliki seorang istri yang sering dipanggil dengan Ummul Fadhal, sebab anak sulungnya bernama Al-Fadal. Anaknya itu merupakan pemuda yang tampan. Dirinya duduk di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menunaikan haji wada. Abbas bin Abdul Muthalib memiliki beberapa keturunan yang lain. Mereka adalah Abdullah. Ia seseorang ahli agama yang mendapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ia seorang ahli agama yang mendapat doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kemudian Qutsam yang wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Ma'bad. Ia wafat sebagai sahih di Afrika. Lalu Abdullah, bukan Abdullah yang pertama. Ia adalah pemuda yang baik, kaya dan murah hati. Terakhir ada putrinya yang bernama Ummu Habibah. Kebaikan Abbas bin Abdul Muthalib terhadap Islam atau ajaran tauhid sudah dimulai sejak dirinya masih remaja. Di zaman jahiliyah, ia bertugas untuk memakmurkan Masjidil Haram dan melayani minuman para jemaah haji. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abbas juga menjadi salah satu orang yang sangat berjasa kepada Islam, sebab ia pernah menjadi pembantu dan penasihat utama dalam Baiatul Aqabah menghadapi kaum Ansar dari Madinah. Ia adalah orang pertama yang berpidato dalam majelis kala itu. Sejarah mengatakan ia lahir 3 tahun sebelum kedatangan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah di Makkah. Natilah binti Ka'bah bin Khulaif adalah ibunda Abbas, wanita Arab yang pertama memasangkan penutup sutra pada Ka'bah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal berkaitan dengan nazar Natilah ketika anaknya Abbas saat menghilang, ia bernasar ketika anaknya ditemukan kembali, maka ia akan memasangkan penutup sutra pada Ka'bah. Abbas pun ditemukan dan ia benar menjalankan nasarnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Abbas adalah nama paman Nabi Muhammad SAW yang bersikap sangat baik kepada keponakannya dan kepada agamanya, dan dari keturunannya akan berdiri sebuah kerajaan bernama Kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, oleh karena itu Abbas bin Abdul Muthalib, nama paman Nabi Muhammad SAW yang bersikap baik kepada Islam dan Rasulullah SAW, memiliki julukan Bapak para Raja. Kisah ini diambil dari buku 1500 hadis dan sunnah pilihan karya Bapak Samsul Rizal Hamid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada paman beliau sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu mengatakan, engkau memiliki nubawah dan mamlakah atau kerajaan. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ibnu Asakir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan kepada Abbas bin Abdul Muthalib bahwa khilafah akan berakhir pada keturunannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahukan, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu beliau bersabda kepadanya, Wahai Abu Padal, maukah engkau kuberi kabar gembira?
Tentu wahai Rasulullah, jawab Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengawali perkara khilafah dan ini dariku dan akan mengakhirinya pada keturunanmu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain kesempatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara keluarga kami ada Al-Qaib, Al-Mansur, As-Saffah, dan Al-Mahdi. Al-Qaim akan menjadi khalifah yang tidak menumpahkan darah. Al-Mansur tidak akan ditolak benderanya. As-Saffah suka mengalirkan harta dan darah. Sementara itu Al-Mahdi akan memenuhi pemerintahannya dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya ia dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Demikianlah kisah singkat tentang Abbas, paman Nabi Muhammad yang bersikap baik pada Islam. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini bisa kita ambil hikmahnya dan mendapatkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video singkat cerita Islami dan sejarah Islam. Semoga menjadi amal jariah untuk kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.